Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'. Baiklah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya. Hari ini seperti biasa, setiap hari Kamis setelah belajar akidah kita belajar biologi ya. Ustaz harapkan antum semua tetap semangat walaupun ini pelajaran terakhir ya. Pelajaran terakhir pasti ini udah tenaga-tenaga sisa ya kan, udah dikuras tadi ya. Oke. Makanya belajar biologinya juga Ustaz agak lebih ringan. Yang penting-penting aja, yang lebih penting, materi penting itu yang Ustaz sampaikan ke antum semua. Oke ya. Baik, ini pertemuan kedua dari pelajaran kita tentang sistem sirkulasi ya. Sistem sirkulasi seperti yang Ustaz sampaikan ini 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama kita udah bahas tentang darah ya. Hari ini kita akan membahas tentang jantung. Gimana sih kerja jantung gitu ya. Nah, ini penting kita pahami karena jantung ada di dalam tubuh kita ya, dalam tubuh kita. Begitu juga dengan apa sih pembuluh darah, bagaimana sistem kerjanya. Baik ya. Oke. Semua buka bukunya. Kalau yang ada bukunya ya. Jantung. Kalau di buku paket halaman berapa? 62. Oke, buka 62 tentang jantung sekarang kita bahas. Jantung. Ya. Oke, fokus, Arif. Fokus. Jangan tidur. Jantung. Oke. Coba saya tanya dulu, Hakim. Yang antum tahu tentang jantung apa? Nanti jantung tahu jantung ada di tubuh kita. Antum apa? Jantung kata Hakim pemompa darah, itu yang antum tahu ya, jantung pemompa darah. Oke. Satu, apa itu jantung? Alat pemompa darah juga. Sepakat, 2 udah. Satu lagi dari tengah. Oka. Coba Oka. Apa itu jantung Oka? Oh. Pemompa darah juga. Iya, benar ya. Jantung itu alat pemompa darah. Atau lebih apanya? Jantung itu organ sistem peredaran darah. Jadi jantung adalah organ sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah. Fokus, halo. Ya, yang bertugas memompa darah. Yang bertugas memompa darah ya, yang bertugas memompa darah dan mengalirkan darah ya, dan mengalir darah dalam pembuluh darah dan mengalirkan darah dalam pembuluh darah. Oke, ini dia. Jadi jantung adalah suatu organ ya, suatu organ sistem peredaran darah yang tugasnya memompa darah kita dan mengalirkannya di dalam pembuluh darah. Oke, ini jantung. Kalau bisa dilihat semua, fokus, lihat ya. Semua lihat, jantung itu letaknya ada di antara paru-paru. Jadi kalau ini apa ya? Paru-paru 2 ya. Paru-paru 2, ada kanan ada kiri. Jadi jantung itu ini dia. Jantung itu di antara paru-paru dan dia agak ke kiri. Makanya kalau ada gangguan jantung biasa di sini sakitnya. Sini, dia agak ke kiri. Ya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, ya, jadi jantung itu diapit di antara 2 paru-paru, dia agak ke kiri. Agak kiri. Ya, ini jantung. Ya, ini jantung, dia agak ke kiri.
Nah, seperti itu. Jadi jantung itu dia itu letaknya pada rongga dada ya. Dia berada di rongga dada, ya. Kemudian di antara kedua paru-paru kita, ya. Ya, paru-paru besar, ya. Nah, itu dia. Jantung ada di apanya ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat jantung, lalu ada hati ada ke bawah ya. Tapi kita nggak bahas itu. Jadi fokus kita ingin menunjukkan bahwasanya jantung itu letaknya di antara kedua paru-paru dan dia agak ke sebelah kiri dari tubuh kita, sebelah kiri ya, di sini. Jadi kalau letak di sini ada sakit, itu jantung di sini ya, di sekitar sini ya. Bisa jadi karena ada penyumbatan sehingga waktu dipompa agak terasa apa ya. Nah, oke, seperti itu ya, jelas ya. Jadi jantung sekali lagi adalah organ yang berfungsi memompa darah dan mengalirkannya dalam pembuluh darah. Makanya sistem peredaran darah pada manusia dikatakan peredaran darah apa ini? Sistem peredaran darah pada manusia, peredaran darah terbuka atau tertutup? Tertutup. Kenapa tertutup kemarin? Apa jawabannya? Iya, karena darah mengalir dalam pembuluh darah. Oke, sampai sini jelas ya. Oke, langsung. Gimana sih kerja jantung? Langsung aja. Sebenarnya banyak materi-materi, tapi kita fokus ya. Setelah antum semua tahu apa itu jantung, sekarang kita ingin tahu gimana sih kerja jantung. Oke ya. Oh, jamnya nggak ada nih. Ini jam 11.31. Oke. Faiz nggak datang ya? Nggak datang. Cara kerja jantung. Oke ya. Ustaz akan gambarkan sedikit ya, walaupun nggak mirip, tapi jantung itu kan memiliki dua serambi dan dua bilik. Ya, jantung itu punya dua serambi dan dua bilik. Serambi itu yang di atas. Jadi kalau ini gambar jantung itu yang di atas, yang di bawahnya bilik. Jadi kalau kita buat gambar, ya, misalkan, ya, oke. Kalau kita buat di sini 1, 2, 3, 4. Oke? Nah, jadi ini serambi ya. Ruang pertama ini serambi kanan tadi ya. Jadi kita gini ya, serambi kanan ya. Ini serambi kanan. Berarti yang ini serambi kiri. Nah, yang di bawah ini bilik. Ya, ini bilik. Ya. Ini bilik kanan. Yang ini oke, bilik kiri. Ya. Nah, apa sih yang terjadi di serambi kanan? Ya, proses yang terjadi di serambi kanan itu apa gitu ya? Di serambi kanan. Nah, ingat, serambi itu menerima. Jadi darah itu masuk ke jantung itu melalui serambi. Ya, kalau bilik ini tempat memompa. Ya, jadi jantung kita ada dua ruang, ada serambi kanan, ada serambi kiri, ada 4 ruang ya. Serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Nah, darah itu masuk ke jantung melalui serambi dari darah sini. Jadi kalau ada jantung itu bisa dilihat nanti itu ada kayak katupnya ya. Jadi serambi itu apa? Jadi dia masuk dari serambi. Dadanya di mana? Ya? Ya, artinya dari bagian atas dia. Karena kan memang paru-paru di atas. Nah, gitu ya. Nah, masuk dia. Oke ya? Ini masuk. Kalau keluar mompa itu dari bilik. Oke. Di serambi kanan itu apa ya? Menerima darah.
serambi kanan ini fungsinya menerima darah yang kaya CO2, dari seluruh tubuh, ya. Serambi kanan, Ustadz buat di sini ya. Ini serambi kanan ini menerima darah yang kaya, suaranya, yang kaya CO2 dari seluruh tubuh, dari seluruh tubuh melalui vena cava superior, Jadi serambi kanan ini fungsinya menerima darah dari seluruh tubuh. Nah, darah yang dari seluruh tubuh itu kadar oksigennya nggak ada, sedikit, tapi kaya akan CO2. Karena darah yang berasal dari seluruh tubuh itu sisa pembakaran, paham ya? Sisa pembakaran, maka CO2 sisa pembakaran itu yang dibawa. Nah, jadi sisa pembakaran dari seluruh tubuh itu akan masuk ke dalam jantung melalui serambi kanan. Maka serambi kanan fungsinya menerima darah yang kaya CO2 dari seluruh tubuh, ya, melalui vena cava superior. Ini pembuluh vena. Nanti akan kita jelaskan habis ini pembuluh. Adapun serambi kiri ini menerima darah yang kaya O2, ya. Kalau serambi kiri ini menerima darah yang kaya O2 dari mana? Kalau kaya O2 dari paru-paru, melalui vena pulmonalis, melalui vena pulmonalis. Nah, ini dia. Ini ya. Maka nanti kita akan jelaskan kenapa dikatakan peredaran darah ganda, karena dia masuk jantung 2 kali. Nah ya, jadi serambi kiri fungsinya menerima darah yang kaya oksigen. Dari mana nih darah kaya oksigen? Dari paru. Darah yang segar masih kaya oksigen melalui vena pulmonalis. Adapun bilik kiri, nah, karena dari serambi kiri ini menerima darah kaya oksigen, maka dia akan keluar dari bilik kiri juga. Nah, bilik kiri ini fungsinya apa? Memompa, ya, yang ini memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh, ya, melalui aorta, ya, melalui aorta. Ini Ustaz sengaja buat seperti ini agar lebih mudah dipahami, ya. Adapun bilik kanan ini memompa darah yang miskin atau sedikit miskin O2. Kok ini ya miskin atau kaya? Berarti kalau dia miskin O2 berarti kaya CO2, ya. Kita sesuaikan dengan di sini, ya. Memompa darah yang kaya CO2 ke paru-paru melalui arteri pulmonalis, Oke, perhatikan dulu semua. Perhatiin. Nah, jadi sistem kerja jantung, ya, darah hasil dari pembakaran seluruh tubuh itu akan masuk melalui serambi kanan, ya, serambi kanan masuk. Nah, setelah masuk ke jantung, sama jantung dipompa melalui bilik kanan. Itu darah yang udah dari seluruh tubuh pembakaran, itu darah kotor. Darah yang mengandung CO2, itu darah kotor. CO2 itu racun. Makanya Nabi melarang menghembus minuman atau makanan, karena akan teracuni dengan CO2. Itu dia apanya, ya. Jadi darah yang mengandung CO2 itu darah kotor. Jadi
serambi kanan ini menerima darah kotor, darah yang mengandung CO2 dari sisa-sisa pembakaran seluruh tubuh. Kemudian dipompa oleh jantung. Begitu masuk dipompa oleh bilik kanan kemana? Dibawa ke paru-paru. Makanya tadi paru-paru kan di atas ya. Nah, dibawa ke paru-paru. Untuk apa dibawa ke paru-paru? Untuk ditukar. Paru-paru kan mengambil oksigen dari udara bebas. Ya. Nah, di alveolus tepatnya. Kemudian darah membawa CO2. Nah, sampai nanti di alveolus terjadi tukar. Darah ngasih CO2 ke paru-paru, lalu sama paru-paru dibuang CO2-nya, kan gitu ya? Kan bernapas gitu ya? Bernapas itu kan mengambil O2 dan melepaskan CO2. Nah, seperti itu. Baru oksigen yang diambil paru-paru dibawa darah. Paham ya? Jadi, ini darah kotor ke paru-paru, sampai paru-paru terjadi tukaran. Ada oksigen dikasih ke darah, lalu darah ngasihkan CO2. Lalu darah dibawa lagi ke serambi kiri. Makanya serambi kiri menerima darah yang kaya oksigen. Dari mana? Dari paru-paru. Nah, melalui pembuluh vena pulmonalis. Nah, sampai di sini dipompa lagi ke seluruh tubuh melalui bilik kiri. Ini dia, memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Untuk apa? Untuk proses pembakaran. Arik, oka, juga. Jadi dipompa ke seluruh tubuh untuk membakar, proses pembakaran. Nah, setelah dipompa begitu terus balik lagi membawa sisa pembakaran. Paham ya? Sisa pembakarannya apa? CO2 dibawa lagi ke jantung, ngalir lagi, masuk sana, terus seperti itu. Maka jantung terus berdetak. Makanya sistem peredaran darah pada manusia dikatakan sistem peredaran darah ganda. Kenapa ganda? Karena darah masuk ke jantung 2 kali. Pertama masuk dia, darah kotor yang masuk ya, mengandung CO2 melalui serambi. Semua masuk dari serambi. Ingat aja. Yang kalau serambi kanan dia menerima darah yang kotor, yang kaya CO2. Nah, begitu masuk langsung dipompa sama jantung. Pompa. Kalau dia gini, dia menghisap. Jadi jantung ngisap, mompa. Makanya itu dia pada saat kecil ngisap, ngembang, mompa, gitu ya. Nah, masuk, habis ke jantung ke paru-paru. Nah, maka nanti ada namanya peredaran darah kecil, peredaran darah besar. Nah, dari sini dapat kita ambil peredaran darah itu ada dua. Nah, lihat ya. Nah, peredaran darah pada manusia ada 2 ya. Ada peredaran darah pada manusia ya. Yang pertama peredaran darah kecil. Kalau yang kecil gimana? Kalau yang kecil itu jantung, dari jantung, kemudian paru-paru, balik lagi ke jantung. Nah, ini peredaran darah kecil ya. Nah, jantung di sini maksudnya apa? Dari bilik kanan ke paru-paru masuk ke serambi kiri gitu ya. Kalau peredaran darah besar, nanti kalau dosen ditanya harus tahu. Ini jantung, baru kemana? Ke seluruh tubuh, baru balik lagi ke jantung. Dikatakan peredaran besar karena dia memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, dari sinilah makanya peredaran darah pada manusia dikatakan ganda. Jantung, paru-paru, jantung, baru ke seluruh tubuh, ke jantung lagi. Nah, seperti itu. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanya?
Bisa ya? Oke, sekarang boleh tulis dulu. Ini pulmonalis CO2 yang memompa darah yang kayak CO2 ke paru-paru. Hakim, ayo, Fajri. Sambil ditulis, kalau ada yang kurang jelas boleh ditanya. Ustadz tahu, Ustadz jawab sekarang, gitu ya. Ya. Ya, pulmonalis. Apa? Bentuk jantung enggak? Antum pernah enggak kalau makan ayam? Biasa kalau makan rempah itu satu paket itu. Di situ hati, situ tempat apa? Karena memang dekat-dekat lambung. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, ini dekat-dekatan ya. Ini paru-paru. Biasanya kalau kita makan rempah di situ ada paru-parunya, ada juga jantung, hatinya juga nempel di situ. Karena memang dekat ya. Ini hati, ini lambung. Jadi lambung itu sebelah kiri juga. Makanya tidur itu sunahnya mereng ke kanan, agar lambung itu tidak tertinggi. Nah gitu ya. Ini lambung. Ya lambung di sini. Jantung juga di sini. Jadi kalau sakit jantung itu tandanya di sini. Ini usus. Ya, usus. Kalau ini usus besar, ini usus 12 jari di sini nih ya. Jadi ini di dalam kita ini padat ya. Ini Masya Allah ya. Ini Allah ciptakan kita ini seperti ini coba. Ya kita lagi mempelajari ayat-ayat dari Allah. Ya seperti itu. Dari paru-paru melalui vena pulmonalis. Apa ini vena? Apa ini? Ini nanti habis ini kita bahas. Karena habis ini kita bahas pembuluh darah. Oke ya. Kita duduk dulu. Itu vena cava. Mana? Vena cava superior. Yang mana? Melalui aorta. Aorta. Iya, ke paru-paru. Memompa darah yang kaya CO2 ke paru-paru melalui arteri. Para siapa? Yang di belakang siapa? Arham. Apa aja Ustaz? Ya.
Oka nggak nyatet oka. Jadi gimana nyatetnya nanti di pondok? Melalui pena pulmonalis yang bawah, aorta, aorta. Iya. Ya sebenarnya hati nggak seperti yang di lambang-lambang itu ya, itu kan apa ya? Bentuk hati kalau kita lihat, coba ya kalau lagi kurban itu ya dia lebar gitu ya. Apa? Ya ini Ustaz gambarkan aja ya. Ini semisalkan aja ya. Biasanya di ujian gambar jantung itu dibuat seperti ini. Lalu ada kolom-kolom. Di kolom 3 ini darah yang kaya akan CO2. Nah itu di mana gitu? Ada A, B biasanya gitu ya. Makanya Ustaz terbiasa membuatkannya seperti ini. Karena biasa dulu kalau di soal-soal ya, yang menggunakan jantung, itu jantung digambarkan tekanannya seperti ini ya. Ini agar mudah dipahami saja ya. Karena memang jantung nggak jauh beda bentuknya seperti ini. Coba lihat jantung ayam, pernah nggak? Kan kecil ya bentuknya memang. Iya, dari incip dia kan. Udah? Baik. Niko udah? Udah. Hakim? Udah? Fajri? Sambil nulis, mungkin ada yang nggak siap, ada yang mau ditanya, boleh. Tapi yang berhubungan dengan materi ini ya, kalau tentang penyakit yang berhubungan dengan sistem perdana darah, insya Allah minggu depan, pertemuan terakhir. Oke, udah.
Coba lihat siapa? Kan tiket. Coba, tapi udah siap? Oh, belum sih. Siapa belum siap? Si Koyer? Belum siap, sikit lagi. Farel, itu juga belum. Hah? Oh, yang kiri dulu coba. Yang ini jangan. Orangnya lagi nulis yang ini kayaknya. Yang bawah belum juga ya? Oh ya, dan nanti dulu. Udah, Farel? Yang udah? Oh, yang ini udah. Seto yang ini belum ya? Oke, yang ini hapus. Ini jangan ya. Ini sama ini. Oke, opat. Garisnya nggak usah. Sebelas 55. Oke, syukran, jazakallahu khair. Oke, sekali lagi ya. Oke, Oka, antum makin lama makin tambah sehat Oka ya, gemuk. Apa resepnya antum bisa gemuk? Kayaknya kalau makan juga, iya makan juga kayaknya nggak terlalu banyak. Oh, apa di asrama? Atau sering ngemil di asrama juga? Nanti makannya di rumah ya sedikit memang jatah asrama, tapi jajan lagi. Oke? Iya oke. Nanti bakso Gojek itu ya. Wah. Sama juga sama akhwat sana gitu. Jajan. Ada yang datang pagi-pagi roti apa ya? Halo, Oka semua, coba perhatikan dulu. Jadi uang yang udah dikeluarin banyak ya sama orang tua antum semua ya. Dari untuk biaya SPP, biaya jajan, mungkin minyaknya, ya. Jadi semua itu antum harus bayar dengan antum serius belajar, ya. Orang tua itu nggak minta dibalikin itu, ya. Antum sukses juga nggak minta sini. Wah kemarin di SPP enggak juga ya. Sampai besar pengalaman Ustadz udah besar kayak gini pulang kampung ya kayak dibuat kayak kita pun mesti kayak dijadikan seperti mesti kayak anak-anak ya kan. Nah seperti itu, itulah orang tua, maka serius belajarnya ya. Oke, sekarang pembuluh darah. Pembuluh darah. Oke, sistem peredaran darah itu kan ada berapa sistem peredaran darah? Ada berapa sistem peredaran darah? 3. Pertama, darah. Kedua, jantung. Ketiga, pembuluh darah. Kita udah bahas darah, kita udah bahas jantung. Sekarang kita akan bahas tentang pembuluh darah. Oke, pembuluh darah. Coba sebelum kita apa sih pembuluh darah? Sekarang saya tanya dulu, Hadi, yang antum ketahui tentang pembuluh darah itu apa? Hadi, apa sih pembuluh darah? Kemarin kita singgung, pembuluh darah itu kayak saluran darah ya, saluran darah. Jadi, apa pembuluh darah itu? Kata si Hadi, saluran darah. Ya, betul ya. Atau antum punya kata-kata lain? Atau sepakat saluran darah juga? Ada yang punya pendapat lain tentang pembuluh darah? Sama ya? Oke. Pembuluh darah itu saluran yang berfungsi ya. Pembuluh darah ini adalah saluran yang berfungsi mengalirkan darah dari jantung ya
mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Oke. Fokus sedikit lagi waktunya. Pembuluh darah. Oke. Nah, pembuluh darah ya. Pembuluh darah itu ada 3. Ada arteri ya. Pembuluh darah. Kita buat di sini ya. Pembuluh darah. Pembuluh darah ada 3. Yang pertama arteri ya. Kemudian ini vena. Kemudian yang ketiga kapiler. Kapiler. Iya. Kapiler. Itu bagian dari apa juga? Kapiler darah. Nah, lihat ya. Jadi kalau kita bisa lihat, darah itu semuanya mengalir dalam pembuluh darah. Ya. Kalau yang warnanya biru, mungkin hijau kalau ada di sini kita ya, itu vena. Adapun yang merah itu arteri. Pembuluh arteri ini pembuluh, artinya darah yang mengalir dari arteri, darah yang dari jantung. Arteri ini pembuluh darah yang menerima darah dari jantung. Jadi darah yang dipompa itu lewatnya melalui pembuluh arteri. Nah, adapun kalau vena ini yang dari paru-paru menuju jantung. Iya. Yang kuat itu di arteri, maka di arteri dia lebih tebal. Pembuluh arteri lebih tebal dari vena. Karena memang darah itu yang sangat kuat itu yang dari jantung dipompa, karena dipompa dia. Adapun yang balik ke jantung itu lemah. Biasanya kalau tangan kita luka, lalu darahnya netes, itu darah berarti yang luka itu pembuluh vena. Karena kalau arteri yang luka pecah, itu darah muncrat. Karena itu darah pompa, kayak pump, itu kalau kita pump itu kan muncrat. Kenapa? Karena dia dipompa dari pusat yang memompa, darah air itu deras, aliran darah deras. Ya, maka kalau pembuluh arteri yang luka pecah, itu darah biasanya mancar. Adapun kalau vena yang luka, itu biasanya netes dia, nggak ngalir, aliran darahnya lemah, gitu, paham ya? Nah, iya, seperti itu, paham ya? Nah, dan darah kita itu mengalir seperti ini, oke. Jadi dalam pembuluh darah, ya, ada leukosit, ada eritrosit, makrofag, itu dalam pembuluh darah dia terlindungi. Insya Allah minggu depan kita akan bahas gangguan-gangguan pada darah saluran ya. Kenapa ini ada penyumbatan, ada penyempitan ya. Pembuluh darah itu bisa memang menyempit ya, kecil, bisa tersumbat, nggak ada tetap, tapi ada sumbatan dia. Nah, insya Allah minggu depan kita akan bahas. Ya, hari ini kita bahas ya. Hah? Nah, kalau kapiler darah ini pembuluh darah yang tipis ya. Ini berfungsi untuk difusi zat-zat yang akan diangkut darah. Ini untuk difusi aja ya, penyerapan zat-zat yang akan diangkut oleh darah. Ya. Jadi kalau Ustaz, apakah arteri ini dari jantung? Oke, ya. Ini dari jantung. Kalau vena ini menuju jantung. Ya, menuju jantung.
Jadi semua darah yang menuju jantung itu jalannya melalui pena. Udah Allah ciptakan dia kayak alur jalan tol, udah ada mau apa ya, paham ya? Nah, kalau dia mau masuk ke jalan, kalau dia keluar dari jantung, maka dia akan keluar melalui arteri. Iya, jalur-jalurnya ada. Jadi kalau darah yang keluar dari jantung itu akan keluarnya melalui pembuluh arteri, dan ini agak tebal. Karena biasanya darah yang keluar dari jantung itu deras, kencang dia, karena dipompa. Nah seperti itu. Makanya yang kalau kita detek jantung ya, itu yang kita deteksi itu arteri, bukan pena. Pena itu lemah dia, pena nggak berdetak. Jadi kalau kita pegang di sini, mungkin ada spot-spot olahraga, detak jantung lebih kuat. Itu yang kita lihat itu detak aliran di arteri. Iya. Kan dia ngalir. Dia ngalir terus. Jadi terasa dia detaknya. Ya, pada saat kita berolahraga, maka kerja jantung lebih cepat lagi. Karena pembakaran lebih banyak dibakar. Pada saat kita olahraga, pembakaran banyak. Proses pembakaran lebih besar ya. Pada saat kita tidur, proses pembakaran kecil, detak jantung. Tapi kalau kita olahraga atau ya umumnya habis kerja berat, itu detak jantung apa? Nah seperti itu ya. Makanya, oke, kalau habis olahraga lari itu jangan langsung duduk. Oke. Oh, fokus. Ya. Nah, karena pada saat itu kan darah masih belum normal. Atau jangan langsung minum yang dingin-dingin, kurang bagus. Ya. Ya memang enak, tapi nggak bagus ya. Kayak ini kayak O2. Kalau coba, kalau ini bedanya ya. Kalau arteri itu dari jantung, karena dari jantung pasti kayak O2. Nggak ada yang dari jantung, nggak apa ya. Ini pena menuju jantung kayak CO2. Arteri kayak O2 kan? Iya, pena kayak CO2. Kalau arteri denyutnya terasa, sekali lagi ya, pena tidak terasa denyutnya. Jadi kalau arteri ini denyutnya terasa, ya, denyut terasa. Iya. Ini tidak terasa, ya. Pena itu yang warna biru. Jadi kalau kita lihat susunan apa, ini saluran pembuluh darah itu banyak. Bayangkan, dari jantung ke seluruh tubuh itu ada alirannya, ke seluruh tubuh. Kapiler itu dia tempat difusi aja, penyerapan zat-zat yang akan diserap oleh darah. Ya, jadi warna-warna kebiruan itu pena. Maka ini pena ini ya. Kalau arteri itu dia agak ke dalam, makanya kita agak tekan sedikit dia. Iya. Paham ya? Nah jadi kalau bisa kita lihat kayak gini deh strukturnya. Yang warna merah itu itulah pembuluh arteri, ya, yang memompa darah dari jantung. Adapun yang biru itulah yang pena, yang membawa darah menuju jantung. Seperti itu ya. Paham ya? Jadi sekali lagi, pena itu letaknya di permukaan kulit. Kalau arteri lebih agak ke dalam. Makanya kalau kita mau denyut itu agak kita tekan dia. Ya. Jadi yang lempar-lemparnya kalau saya di tangan Ustaz ini pena. Iya. Maka kalau ini yang luka ini paling netes aja nih, netes dia, ya. Tapi kalau sempat ada kayak orang yang potong taunya langsung, itu ngalir, itu yang bisa mati itu. Kan ada orang bunuh diri juga dari sini ya.
Kalau dia cuma salat sedikit aja, paling luka, netes, itu pena yang luka. Kalau pena itu lemah dia, karena dia darah yang mau balik ke jantung. Tapi kalau arteri yang luka, itu darah pompa. Makanya kalau apa itu, pada saat itu luka, darah semua terbuang, karena kan dipompa. Ini kan lalu pompa, ini dari sini pompa sampai sini. Sampai sini balik lagi, semuanya ada, balik lagi. Kan seperti itu. Ya? Nah, ya makanya tadi kalau dia nggak cepat ditangani bisa kehabisan darah. Kenapa? Kan darah keluar terus, jantung pompa terus, darah keluar nggak balik lagi. Itu yang dia kekurangan darah. Nah seperti itu ya. Makanya kalau ini dipotong, itu kan diputus, harus putus urat, orang bilang uratnya, tapi itu pembuluh arterinya harus putus. Makanya kalau sapi yang dipotong itu, kalau arterinya nggak putus, darah nggak mancar, darah punya terpotong itu pusian. Udah terpotong tapi arterinya nggak putus, darah nggak mancar, itu dia deh. Harus putus arterinya itu, keluar darahnya. Makanya pada saat jatuh bodoh, gitu ya. Nah seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya? Oke, mudah-mudahan. Tapi jangan keluar dulu, duduk. Sampai Ustadz tutup, betul. Duduk. Nah, ini udah Ustadz tutup di sini, tapi jangan keluar dulu, baik? Tapi jangan keluar dulu ya. Mungkin ini ya yang bisa Ustadz sampaikan. Lebih dan kurangnya Ustadz mohon maaf. Kalau ada mungkin kekurangan, mungkin antum kurang jelas juga Ustadz mohon maaf ya. Insya Allah minggu depan pertemuan terakhir untuk sistem sirkulasi. Minggu depan kita akan membahas gangguan-gangguan penyakit pada sistem sirkulasi ya. Gangguannya apa aja? Kenapa bisa terjadi penyumbatan? Kenapa pembuluh darah itu bisa lama-lama kecil, nyempit ya? Ya itu yang menyebabkan terjadinya sakit jantung. Ada penyempitan, ada penyumbatan. Varises kayak mana bisa terjadi varises? Ya, varises itu yang nampak-nampak urat di kaki. Ya, mungkin kalau kita paha kita, ada nanti misalnya minggu depan kita bahas. Mungkin kalau yang pahanya putih, dia bisa lihat pena di dalam di pahanya. Ya, kalau Ustaz ini kan nampak ya, karena nampak tuh biru-biru merah-merah tuh di paha itu nampak dia. Bisa nampak dia. Oke. Ya ini saja video sama maaf ya. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil. Ustaz akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi